Hai Halo, Ko Andi, apa halo, kabar? baik-baik gimana Kel? Apa kabar? Baik, baik. Ko Andi gimana kabarnya? Sehat, sehat, sehat. Harus Oke, good sehat. to hear. Good to hear, good to hear. Ya, Kalau apa mm. sekarang market lagi nggak pasti, kok masih sehat ya kok ya? Alhamdulillah masih sehat. Ya pasti Oke. ada ketegangan, pasti ada lah, stres pasti itu wajar lah. Karena kan Mm-mm, masih uncertainty banget marketnya ya, masih belum mm-mm. tahu arahnya kemana. Seperti yang tadi Kelly bilang, ISG itu kita lagi dibombardir dari segala arah lah kayak gitu. Iya, betul sih. Mm-mm. Aduh, thank you so much ya kok udah meluangkan Sama-sama. waktu Koko hari Mm-mm. ini untuk berbagi knowledge Koko ke kita semua yang di Iya, IG Live ini hari ini. aman. Oke, oke. Jadinya yang pertama Yes. aku mau tanya Koko nih, Mm-mm. kan kondisi market hari ini kan turun ya kok ya. Jadi Ya, menurut hari Koko ini turun. Handi gimana nih? Apa yang Koko Handi lihat hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan nge-trigger nge-trigger saham hari ini turun itu kan sebenarnya dari PAPP ya. Itu kan berhubungan sama HSC atau High Shareholding List, High Shareholding Concentration ya. Itu yang dipublish sama si bursa Kamis lalu gitu. Nah, itu muncullah dari beberapa 7 apa 9 saham. Ternyata ada dua yang gede, which mean adalah DSSA sama Brand. Nah, dua saham ini tuh adalah top 2 dan top 3-nya market cap-nya si ISG gitu. Jadi, kalau mereka turun pasti impact-nya ke ISG juga turun karena bobot mereka besar, bobot mereka terhadap ISG juga maksudnya besar gitu. Jadi, mereka turun sekian persen pasti akan menarik ISG turun gitu. Nah, so far tadi kiranya bakal ARB si brandnya. Makanya kita udah expect kayaknya level bottomnya ISG di 697-an itu ditebus. Tapi ternyata eh, di awal-awal di cover sama banking. Kemudian habis itu baru eh, brandnya dan grupnya ada brand, BRPT, TPIA, CDIA, Cuan, PTRO itu semua di cover. Ternyata mereka berbalik. Akhirnya marketnya cukup kuat stay di level bottom yang sekarang nih di level ya sekitar 6980 lah. Itu masih area-area bottom dari ISG untuk terdekat ini sih. Gitu Ci. Jadi eh karena pada kita semua pada expect bakal ARB lagi, bakal terjun lagi, termasuk saya juga. Tapi ternyata yang covernya itu juga dari grup APP. Jadi so far cukup bagus. Kita tinggal lihat besok bakal kayak gimana sih. Oke, Kayak gitu. oke. Tadi kan Koko ada apa ngomong tentang PAPP, terus juga Mm, ada tentang DSSA nih kok. Jadi di ya, kondisi market seperti ini, sebaiknya kita sebagai trader tuh apakah it's a good time to go into alpha stocks atau gimana ya kok ya? oke. Sebenarnya kalau di posisi sekarang karena masih belum pasti ya. Karena gue ngelihatnya masalah ISG itu bukan lebih condong ke soal MSCI lah. Itu yang lebih memperparah ISG ketimbang soal misalkan tadi yang Kelly sebut global global apa geopolitik segala macam perang segala macam menurut gue justru biasanya kalau kita bandingin sama 2022 itu ketika perangnya Ukraine sama Rusia itu tuh justru saham-saham komoditas kita terbang batu bara, oil, mungkin komoditas metal segala macam naik gitu. Tapi yang terjadi di saat ini justru malah mereka nggak terlalu perform gitu. Ya, jadi gue mengambil kesimpulan bahwasanya memang sebenarnya masalah paling besar itu adalah terkait MSCI. Jadi kita lihat MSCI itu eh, ngasih warning ke kita soal transparansi, soal investability, ya kemudahan berinvestasi di saham-saham Indonesia itu dipertanyakan gitu. Nah, salah satu kasus mungkin yang udah muncul di beberapa berita mungkin terkait sama DSSA ya. Ketika kita sebagai fund manager punya dana kelolaan yang besar, kita mengharuskan beli saham DSSA yang tidak liquid, itu kita bingung mau masuk gimana, ntar kalau mau exit gimana. Jadi itu yang jadi akhirnya masalahnya makin makin membesar gitu. Dan akhirnya
dengan segala perubahan saat ini, ya mudah-mudahan kedepannya secara transparansi lebih bagus. Jadi free float 15% itu jadi tahu. Ini benar-benar murni publik masyarakat atau ada beberapa orang yang terafiliasi atau mungkin perusahaan yang terafiliasi sama si emiten tersebut gitu. Jadi makin ke sini makin lebih jelas dan semoga emang itu bisa diterima sama MSCI lah gitu. Jadi itu yang jadi problemnya sih saat ini. Nah, kalau dibilang apakah saat ini udah boleh main alpha stock, mungkin yang tipikal yang lebih agresif ada beberapa pilihan saham yang bisa jadiin alpha stock ya. Mungkin kayak contoh hari ini kayak Dewa, Bumi, itu kan out of nowhere ternyata bagus gitu kenaikannya dan kenaikannya juga berbobot gitu. Nah, cuman memang jadinya lebih selektif dan itu kalau kita yang enggak setiap hari di market tuh mending sih sebenarnya hindarin alpha stock ya. Jadi mungkin kita lebih milih ke yang beta stock atau mungkin yang lebih defensif untuk melihat ke depan nanti kondisinya seperti apa. Kejelasannya dulu seperti apa, habis itu baru kita mulai lagi di alpha stock. Tapi kalau kita yang setiap hari di market, mungkin untuk day trade atau mungkin trading tuh 2 sampai 3 hari ya itu alpha stock mungkin ada beberapa pilihan yang bisa kita kita trading gitu. Kayak gitu sih. Oke, Kak. Mm-mm. Thank you, Kak. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang super duper ringan dulu kali ya. Iya, iya. Jadinya buat yang belum familiar nih, kok, yang Hmm. misalnya buat trader baru atau gimana, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan defensive stocks ini, kok? Defensive stock sih sebenarnya adalah saham-saham yang dikategorikan mungkin bisa dianggap gini ya. Kalau kita berbicara soal alpha sama beta, yaitu adalah beta sama dengan nol ya. Beta sama nol artinya kalau satu saham ini itu bergerak sesuai dengan indeks. Jadi kalau indeksnya turun, apa istilahnya ya? Korelasi dia dengan indeks itu berdekatan gitu. Nah, defensive stock itu termasuk di beta ya, di beta stock yang sama dengan nol. Artinya eh, pergerakannya pun mengikuti indeks gitu. Itu satu. Kemudian pasti secara fundamental itu pasti defensive stock adalah defensif stok atau perusahaan-perusahaan yang secara income stabil, secara secara DER-nya, utangnya segala macam cukup stabil, yang udah mature lah, perusahaan-perusahaan yang udah mature, kemudian perusahaan-perusahaan yang emang bisnisnya atau produk yang dihasilkan itu adalah kebutuhan dasar dari kita semua gitu. Seperti contoh mungkin consumer staples FMCG ya kayak INDE, ICBP, kemudian ada Mayora, mungkin termasuk retail seperti AMRT gitu-gitu. Itu termasuk. Dan banking pun termasuk dari defensive stock sih gitu. Jadi buat ada perbedaan antara sisi kalau saya melihat ya perbedaan melihat defensive stock sebagai seorang trader sama defensive stock seorang investor. Kalau defensive stock sebagai seorang trader itu mungkin untuk alat hedging aja ya. Yang artian ketika market seperti ini mereka salah satu pilihannya adalah ngehedging bobot asetnya atau bobot portfolionya itu ke saham-saham seperti seperti defensive stock ini gitu loh. Nah, kalau investor mungkin mirip-mirip, tapi eh, umumnya investor yang jangka panjang, yang nggak mau terlalu ribet, pasti dia akan memilih defensive stock untuk nge-growth portonya. At least gue dapat inilah, dapat dividen lah kayak gitu. Walaupun sebenarnya selain defensive stock itu bisa bisa ini ya, kita bisa milih misalkan ke aset yang lain seperti obligasi, pasar uang, itu kan kalau di fiturnya spotnya Sukor, itu kan bakal ada bisa switching langsung kan ke obligasi, ke reksadana obligasi gitu-gitu. Itu jadi pilihan sih seperti. Oke. Kok kan tadi kan Koko ngomong tentang beberapa sektor yang termasuk di dalam defensif ya, including Mm-mm. one of which is banking ya, kok ya. Tapi kan baru Banking, consumer, mm-mm. mm-mm.
Nah, terus saat ini kan kita juga bisa lihat bahwa BRI ada buat perbankan seperti BRI, BCA juga. Terus saat ini lagi menurun ya kok ya. Yes, betul. Jadinya kira-kira menurut Koko gimana sih? Apakah semua saham di sektor ini bisa dibilang otomatis sebagai defensif atau gimana caranya kita bisa lihat atau ada indikator yang harus harus kita cari supaya kita bisa nemuin stok yang tepat untuk kita gitu. Eh, Pak, tentu nggak cuman hanya milih langsung ya sebenarnya, tapi kita bisa lihat dari bisa kita pakai technical, mungkin ada posisi yang cukup bagus untuk entry, misalkan, oke, gue milih defensive stock di banking gitu. Gue bisa manfaatin rebound-reboundnya banking mungkin 3-4%. Nah, itu 3-4% gue taking profit, itu lumayan gitu. Itu bisa dipakai ke situ. Atau enggak, mumpung kalau nggak pakai strategi seperti itu, ya mungkin either kita pegang cash atau ya memang kita hedging aja dulu di banking. Tiap kali dia turun misalkan 5%, kita tambah posisi lagi 10-20% dari total bobot yang mau kita beli. Misalkan kita mau beli 50 juta di saham BCA contoh. Kita beli, begitu dia turun 10% atau dia turun 5%, ya kita masukin lagi 20%. Jadi masukin misalkan kalau 50 juta 20% berarti kan sekitar eh, 10 juta ya. 10 juta dulu, nanti dia turun lagi 5%, kita beli lagi gitu. Jadi itu cara nge-hedgingnya sih yang paling gampang Cari gitu. cari amannya gitu ya. Cari amannya, ya. Sebenarnya Oke. balik lagi ke style kita masing-masing gitu. Kalau gue biasanya gue ke defensive stock, ya gue trading gitu, 3-4%, kalau dia naik gue reduce, gue buang gitu. Nah, ada yang tadi yang seperti gue bilang gitu, kayak gitu sih. Oke, jadinya menurut Koko ini defensive stocks ini lebih cocok buat siapa sih? Kayak lebih ke investor jangka panjang atau juga trader gitu? eh Investor jangka panjang justru cocok ya, tapi mesti dihitung, mesti dicari tahu. Karena misalnya gini, banyak banget tuh orang, gue nggak mau susah deh, gue beli aja BCA, gue beli aja ICBP, gue beli aja mungkin stok yang lain gitu. Toh produknya kita pakai setiap hari, otomatis kan perusahaan laba jalan. Nah, sebenarnya itu agak kurang, apa ya, kurang oke gitu. Karena hanya itu aja tuh nggak cukup. Jadi mesti kita pelajari lebih dalam. Sesimpel apa? Sesimpel kapan sih perusahaan ini akan melemah? Karena faktor apa perusahaan ini bisa melemah? Misalkan kalau sektor consumer pasti cenderung melemah, salah satunya adalah faktor kenaikan bahan baku. COGS-nya naik segala macam. Nah, itu bisa jadi faktor yang mempengaruhi kinerja si perusahaannya. Nah, minimal kita tahu banking akan jelek ketika apa gitu. Nah, itu kita mesti tahu semua. Nah, itu yang paling. Jadi, once ketika terjadi sahamnya turun, kita langsung nangkep, oh ya emang ini faktornya karena ini. Tapi kalau faktor yang lebih besar, mungkin kita bisa take out dulu, keluar dulu, nanti kita baru masuk lagi. Nah, itu semua jadi pilihan sih. Kayak gitu sih. Oke, Mm-mm. jadinya menurut Kohandi juga kan tadi kan ada beberapa tips yang mungkin teman-teman cuan troopers di sini juga bisa ambil ya untuk kembangkan portfolio kita semua. Mm-mm. Oke, jadinya berikutnya menurut Kohandi, kesalahan apa sih yang bagi kita sebagai trader tuh sering apa dilakukan oleh kita yang mungkin bisa salah gitu loh saat kita berinvestasi di defensive stocks ini. Ya itu, salah satunya adalah sebenarnya bukan hanya di defensive stock ya, tapi basically banyak orang tuh masuk ke stock market itu tidak didasari oleh pengetahuan soal gimana sih cara kerja pasar modal, gimana sih cara saham saham itu kriterianya ada apa aja sih. Nah, kebanyakan dari kita masuk ke saham itu karena dengerin si influencer ini, dengerin teman-teman kita lagi profit, akhirnya kita ke-trigger ikutan. Kita nggak tahu, tapi kita beli saham bumi, kita beli saham brand, ujung-ujungnya nyangkut.
Nah, begitu nyangkut pusing mau ngapain. Sekarang gue bisa make sure banyak orang lagi nyangkut. Nyangkut di saham-saham konglo lah. Kayak brand, bumi, segala macam. Pasti pada nyangkut gitu loh. Karena apa? Karena sesimpel basic mereka nggak tahu itu sahamnya apa. Ketika sahamnya berubah haluan dari yang tadinya naik-naik-naik terus kemudian harus berputar arah, mereka harus ngapain tuh mereka bingung. Nah itu sebenarnya itu adalah basic dari investasi saham kan. Atau basic, gak usah ngomong basic investasi saham, tapi basic trading lah. Kebanyakan pada dasarnya masuk ke saham-saham Indonesia kan pada pada maunya trading, pengen pengen profit cepat gitu. Nah itu basic itu aja nggak ada, jadi agak susah gitu. Orang seneng denger misalkan yang sering live ke OMY gitu. Ke OMY sering live, oh bahwasannya ini marketnya begini, sahamnya bakal begini ke depannya. Itu kan secara apa ya, informasi soal pergerakan harga saham itu atau pergerakan market itu. Tapi orang itu tidak menyadari bagaimana mereka kontrol portfolio mereka lah kayak gitu. Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi once ketika turun seperti ini, mereka kebingungan, gue harus ngapain gitu. Karena sepanjang gue masuk, gue cuma taunya sahamnya naik, nggak pernah turun. Kalau turun gue bingung mau ngapain gitu. Nah, jadi Jadi itu jangan yang, FOMO ya. jadi jangan FOMO ya. Dan itu selalu terjadi loh. Itu nggak cuma kali ini doang. Kita pernah ngalamin tahun dimana 2021 bank digital naiknya sangat tinggi. Arto di 19.000 sekarang berapa? Seribuan gitu. Jadi banyak banget kasus-kasus yang seperti ini mirip dan itu akan keulang lagi. Kedepannya juga akan keulang lagi gitu. Jadi ya mungkin kayak apa ya? Kayak hukum alam lah. Selalu Hmm, ada orang yang begitu gitu. oke kok. Mungkin Koko bisa apa share dikit tentang apa sektor-sektor yang Koko sekarang lagi pegang saat ini di Oke. tengah ketidakpastian market. Mm-mm. Basically gue pegang masih saham-saham komoditas ya. Satu. Let's say Adaro Group itu masih gue pegang sejak mungkin sebulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu gitu. Kemudian eh, grup komoditas yang lain tuh seperti kayak metal, kayak tins, ya. Kemudian indie gitu-gitu itu masih jadi inilah, masih jadi stok-stok yang kita trading, sering kita trading. Kemudian beberapa gue hedging di banking gitu untuk ngelihat sambil lihat potensinya karena gue rasa kayaknya udah nggak lama mungkin bankingnya bisa 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 naik sih gitu. Jadi Oke, itu sih masih yang masih cenderung mainnya nggak lama lah kayak gitu. oke. Nah, kok ada pertanyaan nih dari Mm-mm. salah satu cuan troopers di sini. Untuk negatif interest rate, boleh share tentang view-nya Koko saat ini? Negatif interest rate itu buat US atau kita? Si Marco Hadi Surya. Yes, untuk Marco Hadi Surya. Mungkin bisa bicarakan tentang di Indonesia gimana ya, kok ya? Dan Sebenarnya kalau ya balik tadi juga sempat sempat Kelly sebutin ya masalah kita itu berkaitan berkaitan dengan Moody's rating di mana soal defisit defisit anggaran segala macam kemudian masalah MBG kemudian subsidi BBM itu menjadi masalah menurut gua interest rate kita nggak akan sampai negatif karena gimana pun BI akan mengimbangin Fed Fund Rate ya yang ada di US. Jadi secara histori mereka akan bergerak di range 0,75 sampai 1% gitu. Jadi BI akan tetap fokus di situlah. Jadi menurut gua balik lagi itu nggak akan berpengaruh sama kalau kita hanya berbicara soal ruang lingkup pasar modal itu tidak akan terlalu berpengaruh lah. Cuman mungkin yang paling kita takutin itu adalah ketika misalkan Moody's itu benar-benar ngeluarin rating kita negatif. Kan kemarin baru kasih outlook. Nah, kalau misalkan sampai ratingnya negatif, itu nanti impact-nya nggak saham doang, tapi impact-nya ke bonds market, gitu-gitu. Jadi, yang sebenarnya paling besar tuh adalah bonds market. Ketika bonds market-nya eh, mendapatkan apa satu negara itu mendapatkan entah itu kredit rating atau
makro rating yang negatif itu pasti akan berdampak pada bondsnya market sih. Itu yang paling resiko sih. Tapi kalau Oke. soal interest rate sih enggak. Gue lihat nggak terlalu berpengaruh sih. Maksudnya nggak memberikan sentimen apapun gitu untuk saat ini. Oke. Koko kan tadi juga ngomongin tentang salah satu saham-saham yang Koko pegang sekarang adalah komoditas ya kok ya. Dan Mm-mm. sekarang kan lagi ada perang di Iran. Saat ini juga berdampak terhadap harga minyak ya seluruh dunia Yes. ya kok ya. Mm-mm. Jadinya menurut Koko ini eh, gimana untuk orang-orang yang berminat dalam apa cuan troopers kita yang berminat dalam saham seperti Bumi gitu loh kok. Oke, paling gue bisa rekomendasiin Bumi itu eh, hanya bisa buat gue ya, hanya buat sementara tuh mungkin trading pendek ya, misalnya nyari 4 sampai 10% tuh masih dapat ya. Kalau mungkin menurut gue, kalau Bumi besok koreksi ke level 234, mungkin dekat ke 230, itu sangat menarik ya, dengan resiko jaga di atas 226. Jadi kalau dia begitu dia turun ke 226 tuh cut loss. Nah, kalau dapat di level 234, 230 itu secara posisi cukup menarik sih. Dengan asumsi targetnya mungkin dia nextnya bisa naik ke sekitar 250. Itu menariknya. Bumi, Dewa, hari ini flow-nya cukup bagus ya. Dewa juga mungkin area-area 474, 480 itu juga masih menarik untuk di tradingin, trading harian masih cukup menarik. Kemudian beberapa stok mungkin gue lihat TAPG mungkin kita tunggu di level sekitar 1760, 1750 itu cukup menarik. TAPG itu saham CPO. Kemudian ada mungkin kalau yang lebih old school AALI ya, Astra Agro Lestari itu juga hari ini baru breakout. Kalau dia besok-besok ngetes di level 7750 sampai 7700 itu juga menarik karena dia barusan nge-breakout eh, level weekly-nya. Jadi itu cukup menarik sih seperti. Oke. Thank you Ko untuk Thank you. sharing a few stocks that Koko juga lagi lihat-lihat juga ya. Betul. Mm-mm. Jadinya bagi teman-teman yang juga baru hadir, silakan kalau ada pertanyaan untuk Ko Handi. Oke, kok ada Cuan Trooper yang baru tanya nih kok, ANTMM masih oke gak kok? Antam mungkin menarik kalau dekat 3300. eh, Lihat 3500-nya jebol dulu apa enggak. Kalau 3500-nya jebol, maka kayaknya bisa dapat sampai 3200 sih itu Antam. Eh, Cuman hati-hati, mungkin SL-nya lebih ketat. Kalau dia di bawah 3000, sorry, kalau dia di bawah 3100 mungkin itu level cut loss ya. Kalau misalkan kita masuk di level 3300, 3200. Tapi kalau kita masuk di level 3500-an, mungkin 3480, 3460 boleh jaga untuk risikonya. Dan masih trading pendek ya. Mungkin TP-nya mungkin dekat-dekat 3900 sampai 4000 sih. Kalau Antam. So far, masalah di kita, marketnya tuh kurang likuiditas atau kurang, istilahnya kurang bensin lah. Mm-mm. Jadi dia naik juga nggak terlalu kenceng, turunnya juga eh, low liquidity, akhirnya volatilitasnya tinggi gitu loh. Jadi itu yang masih jadi masalah sih Oke, kayak jadinya gitu. itu tentunya juga terdampak oleh penungguan dengan MSCI juga ya kok Ya, ya? betul betul. Masih Oke. pada nunggu kepastian. Jadi pasti biasanya ya begitu pengumumannya keluar, either itu adalah good news, pasti akan terjadi sell on news lah gitu. Mm-mm. Itu udah umum terjadi di IHSG gitu. Nah, kalau gua patokannya adalah mungkin teman-teman bisa perhatiin ya. Kalau mulai nih IHSG transaksinya di maintain di atas 20 triliun setiap hari selama seminggu mungkin hampir 2 minggu. Nah, itu biasanya
kayaknya itu ada good news. Mungkin kita kan lagi menanti nih keputusan MSCI seperti apa setelah diajuin oleh bursa segala macam. Kita lihat kalau 2 minggu ke depan tiba-tiba transaksi mulai membagus, 20 triliun stabil di atas, itu berarti kayaknya ada something good news lah kayak gitu. Nah, itu ketika kalian melihat setiap hari dia di-maintain di atas 20 triliun, nah kalian boleh mungkin lebih bisa di swing lah sahamnya kayak gitu. Jadinya was-was ya dan Jadi ya juga terus was-was. monitor aja ya. Betul. Oke. Oke kok, ada Mm, pertanyaan lagi nih kok dari Cuan Tupers. Jadinya untuk SGRO gimana kok turun terus? Tolong bahas dong kok, terima kasih. SGRO. Gue nggak tahu tapi ini kayaknya saham. Gue nggak tahu corporate actionnya apa, tapi ini kayaknya masalah corporate action sih. Jadi gue nggak tahu. Turunnya mungkin masih bisa turun sampai let's say 4.870. Kalau itu jebol, mungkin ke 4.200. Oke. Ini, tapi gue nggak tahu sih. Maksudnya gue nggak update. Ini sahamnya kenapa gitu. Oke. Dan oke kok, thank you Hmm, kok. Dan oke, thank you. kita juga ada pertanyaan lain. Kalau Esa sama Sochi gimana nih kok? Sochi. Sochi kalau, sorry. Sochi. Sochi kapal-kapalan kayaknya cuman Bull yang masih cukup bagus ya. Sochi Sochi kalau dia nggak jebol 390 mungkin eh kalau dia nggak jebol 390 sebentar ya. Oh, Sochi. Kalau dia batas mungkin dekat-dekat 400 menarik sih kalau untuk Sochi ya. Dekat 400 ya. Dekat Jadinya 400 sekarang kan menarik. di angka 450 ya kok ya. Ya, Jadinya masih menarik ya. masih menarik. Kalaupun sekarang mau trading, tapi kayaknya posisinya nggak terlalu nyaman sih. Jadi Oke. secara risk and reward-nya itu eh, nggak terlalu menarik gitu. Oke. Dan kalau Sochi, untuk Esa gimana nih kok Esa? ESA, ESA mungkin bisa ngetes level 630, 620. Itu level yang cukup menarik untuk bisa entry ya. Dia Ya, tunggu pas 6, correction ya. ya pas koreksi. Oke. Itu menarik. Oke, thank you kok. Thank you. Dan untuk oke kita ada pertanyaan selanjutnya dari Cuan Troopers kita. Kalau ADMR bagaimana kok? ADMR hari ini turun ya, cuman masih stay di 1800. Perhatiin besok kalau dia tidak kuat tutup di atas 1800, hati-hati karena kemungkinan dia bisa melanjutkan penurunannya. Mungkin gue sih takutnya dia bisa turun ke 1680. Itu jadi target pertamanya. Tapi kalau dia besok bisa rebound, sebenarnya cukup bagus karena dalam technical dia punya posisi symmetrical triangle. Itu bisa lihat sangat jelas di ini ya, di time frame daily. Tapi kalau dia nggak kuat besok di tutupannya di under 1800, mungkin 1685, 1600 itu bisa jadi target target penurunannya. Oke. Oke, jadi ini harus hati-hati juga ya buat yang Yep. ADMR. Oke. Oke, selanjutnya kok kita masih ada banyak nih pertanyaan Mm-mm, dari mm-mm. Cuan Troopers. Kalau INRG bagaimana kok? Sama BP ya NR, kok ya? Itu NRG, NRG, mm-mm. NRG cukup bagus. ENRG, NRG kalau dia tidak di bawah 1400 menarik, dia bisa mantul. So far kelihatannya ada seller di level-level 1650 sampai 1700. Tapi kalau level 1400 sorry ya, 1450-nya bisa di maintain di sini, itu kemungkinan bisa ngebreak level 1700-nya. Jadi diperhatiin aja level dekat-dekat 1470.
Oke, jadinya tunggu sebentar lagi ya mungkin ya? Oke. Lebih sabar nawar aja sih sebenarnya. Sabar Waiting in nawar tuh line ya? lumayan. Mm-mm. Oke kok, untuk BP kok, selanjutnya ada pertanyaan dari cuan Troopers kita, Niki Hendrawan 23 ya. BP kalau udah punya tinggal jaga sih sebenarnya. Mungkin dia ada target kenaikan sampai 226 paling dekat ya. 226, 230. Mungkin kalau lebih panjang bisa sekitar 250. Asal level 200-nya, 204-nya tidak jebol. Oke. Kuncinya di situ aja sih sebenarnya. Oke, jadi yang ini Itu masih sih. menarik ya kok. Mungkin kalau mau masuk level-level sekitar 212 sampai 220 itu mungkin bisa jadi area entry. Ketika dia jebol di bawah 210 mungkin boleh batasin dulu. Jadi Bisa cut cut loss loss dulu dulu. ya. Betul. Targetnya kenaikan sekitar 230 lah. Oke. Oke. Selanjutnya kok kita ada pertanyaan untuk Mm-mm. MSIN, MSKY, dan Ya, lain-lain MNC Group kok. MNCN eh MNCN kalau nggak di bawah 220 itu menarik. Eh, Konfirmasi dia akan naik lagi ke atas ketika dia break 234. Ketika dia break 234, ada potensi mungkin dia ke level 250 sampai 256. Itu targetnya. Oke. Kalau M-Sky level supportnya ada di sekitar 77, teman-teman. Kalau dia jebol cut loss, maksimal mungkin 74. Kalau ini dia bisa naik di atas 84, 85, kemungkinan besar next-nya adalah 100 sampai 104 sih. Kayak gitu. Itu M-Sky ya. Oke kok. Mm-mm. Untuk selanjutnya kita juga ada pertanyaan untuk saham PTRO nih, saham Mm-mm. PTRO sampai PP, Mm-mm. sama Raja dan PGEO. Menurut Koko gimana nih kok? Tolong Oke. Dari dianalisa. PTRO ya. Iya. PTRO in short term itu ada semacam eh, pola di technical tuh kayak falling wedge ya. Dia akan konfirmasi kalau dia naik di atas 4.500. Kalau dia di atas 4.500 di closing bagus. Dan itu tergantung nanti. Lihat, pokoknya kalau kalian main barang-barang Pak PP ya, kalian perhatiin juga saham-saham yang lain. Maksudnya saham-saham Pak PP yang lain gitu ya. Kayak BRPT, brand, itu kalian juga harus perhatiin. Karena once ketika salah satunya turun, itu bisa men-trigger yang lain. Jadi kalau gue lihat PTRO di time frame 1 jam, itu ada semacam falling wedge. Kalau dia break 4.520, mungkin itu bisa lanjut kenaikan. Jaga di atas 4.300 ya, 4.350 itu. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Tadi kita ada PTRO, Raja, dan Raja ya. PGEO kok. Oke. eh Raja selagi di atas 3.600 menarik ya. Jangan sampai dia tutupan di bawah 3.600. Kalau dia berhasil bertahan di situ, kemungkinan besar dan dia bisa breakout 3.900, maka targetnya terdekat 4.300. Itu menarik. Kemudian PGO jaga jangan jangan di bawah 1.000 ya, atau mungkin maksimal jangan di bawah 9910, 990. Kalau itu bertahan, targetnya mendekati 1.100. Ini kita target yang deket-deket dulu ya teman-teman, karena kita lihat marketnya, kondisi marketnya. Kalau marketnya lagi bullish ya kita bisa lihat target yang lebih jauh gitu. Tapi kalau buat saat ini targetnya kita lihat yang short term dulu lah, Oke, menurut karena Koko sangat market cepat ke berubah. depannya gimana nih kok? eh Kayaknya kuartal semester 2 mungkin udah harusnya bisa running bullish lagi sih.
Oke, I Karena mean, nggak pernah, selama jarang banget terjadi selama setahun itu bearish marketnya. oke, oke kok. Nah, Mm-mm. oke, kita juga ada pertanyaan selanjutnya nih kok. Yep. Jadinya untuk TKIM kok dan INKP Grup Mm-mm. Sinarmas gimana nih ke depannya? Tekim, TKIM, Tekim jangan jangan jebol di bawah 8.200 ya. Kalau jebol di situ jelek lagi. Kemudian kalau mau dia running lagi, dia harus running ke atas lagi, dia harus ngebreak 9.600. So far dia lagi sideways di level 9.200 sampai 9.600. Kalau kalian mau tektok mungkin bisa ya. Maksudnya beli di 8.200, kemudian jualnya deket 9.500 sampai 9.600. Itu ya boleh. Boleh menarik. Kemudian INKP. INKP kalau dia tidak bertahan di level 9.200, kemungkinan besar dia bisa turun eh, sampai 8.200 sampai 8.000 ya. Itu yang cukup dalamnya. Itu sih. Oke, oke. Mm-mm. Jadinya, oke, ada pertanyaan lagi. Yep. Aku beli saham ANTM di harga 3.370 dan Oke. sekarang udah kenaikan sekitar 8% kok. Apa Mm-mm. buat jangka panjang masih oke gak ya? Kalau mau jangka panjang, coba pelajari fundamentalnya. Karena untuk pegang jangka panjang kan kita butuh conviction ya. Butuh Mm-mm. conviction untuk jadi alasan kenapa gue pegang saham ini gitu. Dan balik lagi sesimpel gimana sih Antam bisa dapat eh, laba, caranya gimana, dari lini bisnis apa si Antam itu dapat laba yang paling besar, apa sih yang mempengaruhi atau menghambat labanya itu. Kayak gitu, sesimpel itulah. Kalian Jadi harus cari, pelajari dulu ya. dipelajari soal perusahaannya. Kalau misalkan kalian mau pegang jangka panjang, kayak gitu. Supaya apa? Ya, ketika market lagi turun, lagi crash segala macam, kalian punya conviction untuk pegang. Conviction pegang dalam artian, wah, ini perusahaan sebenarnya bagus. Tapi karena harga lagi terkoreksi, otomatis secara valuasinya kan turun, lebih menarik. Nah, itu jadinya eh, menarik untuk kita nambah bobot lagi, seperti itu sih. Jadinya watch out juga tentang dividend yield-nya juga ya kok ya. Ya, betul. Oke. Kok tadi kan kita Mm-mm. juga ngomong tentang defensive stocks untuk salah satunya di sektor perbankan ya. Jadinya Ya. kita juga ada cuan turpers di sini yang tanya tentang BBCA sama BBRI. Gimana nih Mm-mm. kok? BBCR, BBCA sama BBRI. BBCA itu punya Iya. potensi kayaknya bisa koreksi sampai 6.200. Jadi itu jadi satu posisi yang cukup menarik ya. So far eh, belum kelar penurunannya. Mungkin akan sekitar 6.200, itu cukup menarik. Apalagi kalau kalian invest di saham BCA ya. Ini jadi apa ya? Jadi momentum kalian bisa ngoleksi barang seperti BCA di harga yang lebih murah. Tapi ya ingat, seperti yang gue bilang, jangan sekali beli gitu. Dibagi beberapa beberapa kali beli. Kemudian BBRI. BBRI so far yang agak agak dalam ya turunnya. Karena dia udah nge-breakdown level 3360-nya. Kalau dia nggak bisa bangkit, mungkin seterusnya mungkin dia akan koreksi sampai 3.200. Mungkin akan tes level 3.200 itu Jadi masih BBRI. akan terus menurun ya kok ya menurut kok. Yes, masih akan terus menurun. Oke, jadinya buat para investor di sini, trader di sini juga harus hati-hati ya. Yep, Oke, oke manage kok. manage uangnya lah. Iya Boleh sih untuk beli, tapi eh, diatur gitu, jangan sekali karena nggak mau pusing, ya udahlah gue langsung beli, ya jangan. Nanti kalau dia turun lagi, kebetulan eh, uang yang kita khususkan untuk beli sahamnya udah habis kan sayang. oke kok. Mm-mm.
Oke, kok thank you Thank untuk you. tadi udah bantu menjawab. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi kok. Kayaknya ada Jadi Brian deh. ada banyak nih kok yang pengen nanya Koko nih. Yap. Jadinya untuk Ratu gimana kok? Ratu sama kayak Raja ya. Level level yang pertama level 47 nggak boleh jebol. Kalau itu 4750 nggak boleh jebol ya. Kalau itu jebol, kemungkinan dia akan ngetes 4300 lagi. Kalau dia nggak kuat lagi, kemungkinan bisa di bawah 4000 ya. Jelek-jeleknya sih di 3200. Jauhnya kalau misalkan dia turun. Itu itu masih malah lebih menarik Raja sih tadi ketimbang Ratu. Oke. Raja lebih secara Apa price apa yang lebih menarik kok tentang yang pertama secara struktur dalam analisa teknikal secara strukturnya lebih menarik, lebih kelihatannya lebih kuat dibanding Ratu gitu. oke, jadi lebih cenderung ke raja ya kok ya? Cenderung ke Raja. Oke, oke. Oke, kok kita ada pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Untuk APLN, teknikal menarik kah? Thank you. APLN. APLN kalau dia berhasil breakout 1740 174 itu maka dan dia bisa stay di atas itu maka nextnya adalah sebentar. So, maka nextnya kemungkinan besar dia bisa naik ke sekitar 200 ya. Asal didukung sama market yang cukup bagus. Kalau enggak mungkin dia ketahan di 184. Kalau dia turun, nggak bisa breakout, dia turun mungkin akan turun ke sekitar level 150 sih, si APLN. Perhatiin juga volumenya kecil, nggak terlalu kuat ya. Jadi itu considering buat APLN. Oke, jadinya hati-hati juga dengan apa volumenya juga ya, harus lihat-lihat Benar. ya. Mm-mm. Oke. Oke, kok berikutnya kita ada RMKO please kok. Aduh, dalam ini. RMKO by technical mungkin bisa sampai 340, 300 ya. By technical sekitar 300 mungkin akan jadi target penurunan awalnya. 300 sampai 340 lah itu range-nya. So far inflow-nya belum cukup bagus, volume ketika dia turun lebih besar ketimbang ketika dia naik. Jadi itu masih jadi faktor yang membuat si RMKO susah untuk naik sih. Gitu. Oke kok, thank you kok. Selanjutnya Mm-mm. kita juga ada pertanyaan nih dari Brian ya. Brian punya Piva ya Brian. Ketahuan ya Brian, Viva apa Brian pegang apa ya? Iya. Oke, Brian nanya nih untuk Viva gimana? Bagus gak ke depannya? Dengernya akan ada rights issue jumbo. Mm-mm. Eh, gue nggak tahu. Kayaknya Raisu Jumbonya udah dari tahun lalu ya. Cuman secara price action, secara harga, kemungkinan besar dia punya potensi ngetes sampai 250. Eh, itu itu mungkin bisa jadi target penurunannya Piva sih. Karena gue lihat dia cukup terstruktur turunnya gitu. Jadi tekanan jualnya masih ada. Itu yang mungkin masih berat ya untuk si Piva. Hmm. Jadinya untuk misalnya teman-teman yang ingin berinvestasi dalam Viva harus lebih hati-hati dengan apa nih kok? Harus liatin apa? Yang pertama, kalau mau invest ya mesti mesti pelajarin soal fundamentalnya, corporate actionnya. Tapi kalau cuman hanya sekedar trading, eh, tunggu momentumnya aja sih. So far kan momentumnya masih selling pressure-nya masih cukup besar. Tunggu dia konfirmasi pembalikan arah ya. Telat dikit masuk ya nggak apa-apa sih. Oke, Mm-mm. kita juga ada pertanyaan lagi nih kok dari Dani Mahadika. Yap. Mina please. Mina.
Mina so far kalau di atas 220 bagus ya, itu jadi support yang cukup kuat. Mungkin konfirmasi dia akan berbelok ke atas itu kalau dia break 280. Oke. Volumenya kecil, dia cenderung sideways. Kalau di ini tipikal kalau dia merah pagi-pagi turun, mungkin bisa untuk trading atau scalping sih. Hmm, Mm-mm. jadi untuk short term ya. Short term. Oke. Oke, kalau kita ada pertanyaan selanjutnya Mm-mm. dari B.Ware. Jadinya apakah MTK bisa Mm-mm. sesuai market outlook JP Morgan? Sayangnya gue belum baca market outlook-nya JP Morgan, jadi gue nggak tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali Heeh. ya. Oke, untuk Bumi kok. Bumi seperti yang tadi gue bilang ya. Besok kalau dia koreksi sampai sekitar 230, 234 sampai 230 tuh menarik. Jaga di atas 226. Kalau dia turun di bawah 226, apalagi kalau udah sore nggak naik, itu cut loss ya. Itu menarik karena kalau misalkan dia stay di atas 230, targetnya next ada 256. Mm-mm. Itu menarik. Oke, menurut Koko untuk Bumi ini ke depannya bagaimana sih? Apakah menjadi saham yang lebih menarik ya untuk saat ini? So far sih sebenarnya menarik ya. Gua ngerasa kan dia sempat naik ke 4 480 ya, hampir 500. Kemudian dia turun. Gua rasa di saat itu masalahnya itu adalah ini saham terlalu hype. Di mana-mana orang punya, pasti punya, di mana-mana orang punya Bumi lah istilahnya kayak gitu. Lalu dia turun, sekarang dia sudah 2 kali ngetes level 200, which mean dia mulai punya istilahnya punya pijakan yang cukup kuat. Setiap kali di dekat 200 dia mantul, berarti itu sesuatu yang bagus ya. Apalagi kalau misalkan next beberapa hari ke depan atau minggu depan dia bisa running di atas 250, 260, itu mulai kelihatan bagus. Volumenya mulai ada lagi cukup bagus. Jadi ya mudah-mudahan bisa mantul sih. Oke, mungkin untuk last questions ya, ada untuk Dewa kok. Dewa. Dewa juga tadi perhatiin di atas 460 ya, itu level yang mesti dijaga karena itu supportnya cukup kuat. Jadi 460 jaga aja 460. Mungkin kalau teman-teman mau toleransi 460 sampai 454 ya. Kalau di bawah itu better cut loss dulu, nanti baru masuk lagi ya. Eh, Kalau misalkan dia bertahan di atas 464, maka next targetnya adalah di sekitar 520 sampai 530. Tadi udah sempat 500 tapi turun lagi. Nah, mudah-mudahan yang nextnya adalah bisa sampai 520 sih. Yang penting kuncinya adalah 462, 464, 462-nya nggak boleh ditebus. Itu Jangan sih. sampai jebol ya berarti ya. Mm-mm. Oke. Oke, I think last question kita ada satu lagi nih. Toba, GoTo Toba, sama BRRMS. MS. Toba harusnya sebentar. Toba. Toba mungkin kalau dia bertahan di atas 500 bagus. Kalau dia bisa break di atas 620 menarik. Ada kemungkinan dia bisa running naik cukup tinggi ya. Jadi kuncinya di situ. Posisi sekarang itu kayak 50-50. Kayak kita berdiri di tengah-tengah. Jadi kalau dia turun, dia jebol 500 kita buang. Kalau dia naik di atas 620, maka itu a good sign untuk kita hold dan bisa mungkin bisa pegang sampai sekitar 750, 760 sih. Gitu. Oke. Kemudian Goto. Goto, hmm, Goto trading mungkin ya. Trading kalau misalkan beli dekat 51, kemudian jual dekat 54, 55 cukup menarik lah. Ini saham rasanya susah banget kalau untuk di swing lama. Jadi better kayak scalper
scalping nyari 3-5% itu mungkin di Goto bisa lah. Diperhatiin tiap hari bisa trading. Nyari 1-2 tick lumayan. Kemudian BRMS. BRMS selagi dia di atas 680, 690 menarik. Walaupun sebenarnya dia ada level support di sekitar 700 ya. 720, 700. Mudah-mudahan dia bisa, kalau bumi, dewa, energi dia naik, harusnya dia bisa ikutan naik. Kalau dia nge-break 800 sampai 810 itu eh, signal yang bagus untuk dia bisa naik lagi sampai mungkin sekitar 950. Jadi masih Itu sih. ada possibility untuk naik lagi ya? Betul. Oke, oke. Thank you banget kok Thank untuk you. waktunya hari ini. Seperti biasa, very Mm-mm. very insightful. Pasti juga banyak teman cuan troopers di sini juga belajar banyak eh, Amin. hari ini. Banyak yang kita semua bisa ambil dari diskusi hari ini. Jadinya intinya di market di penuh ketidakpastian seperti ini kita juga harus hati-hati ya. Yes, betul. Dan juga jangan FOMO ya. Jangan FOMO, pokoknya jangan sampai uangnya habis deh. Jangan sampai uangnya habis ya. Amin Iya, ya kok ya. betul. Mm-mm. Jadinya oke, buat teman-teman yang tadi juga tidak sempat nonton our entire IG live, jangan worry karena diskusi hari ini dengan Kohandi akan kita upload di Instagram kita. Mm-mm. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang berminat di dalam event kita yang di Stock Idea Festival di tanggal 23 Mei, silakan follow aja our Instagram @Stock Idea Festival. Iya. Jadinya Koko kalau berminat juga bisa follow kok. Oke. Oke kok. Oke. Jadi kita ketemu lagi ya di episode TikTok Ya. selanjutnya ya kok ya. Thank you so Oke. much kok untuk Thank you, waktunya. Kelly. Thank you, Thank you teman-teman semua. semua. Selamat malam. Sehat Sehat selalu. selalu.